Halo semuanya, welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Esquero kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Esquero channel. Dan akhirnya kita kembali lagi di konten Ramal Esquero. Di konten Ramal Esquero ini saya akan melanjutkan ramalan asmara untuk setiap zodiak di bulan Juli tahun 2021. Jadi hari ini saya akan mencoba untuk membaca kira-kira bagaimana asmara dari zodiak Cancer. Jadi teman-teman yang berzodiak Cancer disimak baik-baik dari awal sampai akhir supaya kalian mengerti dan juga bisa tahu kira-kira bagaimana ramalan asmara untuk kalian di bulan Juli ini. Dan sebelum kita masuk di Ramal Esquero pada kesempatan hari ini, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Esquero channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah di like, sudah dibunyikan loncengnya, langsung saja kita mulai Ramal Esquero pada kesempatan hari ini. Saya sudah menyiapkan satu deck kartu tarot dan akan kita acak terlebih dahulu. Sembari mengacak, tidak lupa saya ingin mengingatkan pada teman-teman semua yang kira-kira ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang ingin diramalkan tentang artis tersebut. Akan tetapi harus bersabar ya, karena saya ingin konsentrasi untuk menyelesaikan ramalan asmara untuk setiap zodiak di bulan Juli tahun 2021 ini. Dan buat kalian yang ingin konsultasi baik karir, asmara, keuangan, kesehatan, atau hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, boleh banget kalian langsung saja tulis di DM ya Instagram saya di @aditex_esquero, dan mungkin bisa juga di email ataupun sosial media saya yang lain sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Jadi ini adalah konsultasi yang berbayar, jadi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Oke, sudah cukup. Kita akan mulai untuk mengambil kartu yang pertama. Ya, dari 3 lembar kartu akan kita ambil kartu yang pertama untuk teman-teman yang sudah memiliki pasangan. Ya, ini dia untuk Cancer. Ya, di sini terlihat ada seorang yang sedang memegang 2 pedang dan di sini juga sambil memungut ya, ingin mencabut pedang. Di sini saya melihat untuk hubungan kamu sama si dia sebenarnya cukup bagus, cukup romantis, dan juga ada beberapa hal yang mungkin harus kamu lihat dan kamu evaluasi. Di sini seperti ada komunikasi yang kurang antara kamu sama si dia. Jadi apabila ada komunikasi yang kurang, apabila ada komunikasi yang mungkin tidak terlalu jelas, tidak terlalu intens ya, kamu harus bisa memperbaiki itu, karena dalam hubungan akan menjalin kerjasama yang baik dan juga keharmonisan ya. Kerjasama yang baik itu yang seperti apa? Kalau misalkan kita ingin menjalin kerjasama dengan siapapun itu atau apapun ya, dan itu semua tidak hanya untuk pekerjaan ataupun untuk pasangan dan lain sebagainya ya. Komunikasi itu untuk menjalin kerjasama dan mengetahui apa yang diinginkan. Jadi kalau misalkan kita memberikan informasi, memberikan pernyataan kepada seseorang dan itu bisa ditangkap dengan jelas, itu pastinya kerjasamanya akan enak ya. Kemudian ada rasa dimana saling memiliki satu sama lain. Jadi itu adalah perasaan yang harus kalian tingkatkan ya. Jangan sampai ada rasa dimana tidak terlalu dianggap, kemudian juga keharmonisan berkurang karena tingkat komunikasi kalian yang rendah ya. Jangan sampai seperti itu, karena saya merasa hubungan kamu sama si dia itu sudah bagus, sudah romantis ya. Di awal-awal ini sudah terlihat romantis, akan tetapi itu bisa rusak kalau misalkan komunikasi kalian tidak dijaga dengan baik ya. Jadi hubungan yang baik itu harus diawali dengan komunikasi yang baik juga. Next, kartu yang kedua. Ya, ini dia kartu yang kedua. Ya, di sini saya melihat bahwa untuk asmara kamu sama si dia hampir sama ya dengan kartu yang tadi. Jadi masih banyak hal yang harus kalian evaluasi.
dan harus kalian tingkatkan, dimana komunikasi itu penting. Selain komunikasi, saya rasa di sini rasa untuk saling memiliki satu sama lain juga harus ditingkatkan. Apabila salah satu dari kalian sudah memiliki perasaan itu, ya, perasaan benar-benar ingin memiliki, tidak ingin kehilangan, ya, itu semua harus ditingkatkan. Kalau misalkan salah satu sudah dalam level atas dan satunya itu hanya di level bawah, itu pastinya akan timpang sebelah, dimana akan ada rasa bahwa tidak dihargai, kemudian juga tidak dianggap. Itu pasti akan menimbulkan konflik-konflik yang lainnya. Jangan sampai seperti itu, karena seperti yang saya bilang tadi, kalau hubungan kamu sama si dia itu sebenarnya cukup baik, ya. Jadi permasalahan yang sepele itu harus kalian selesaikan di awal. Jangan sampai hubungan kalian itu terganggu dan juga rusak oleh hal-hal yang tidak penting, ya. Jadi kalau misalkan ada cemburu, curiga, ataupun yang lainnya, itu harus bisa diselesaikan dengan sesegera mungkin. Dan di sini juga saya melihat bahwa pasangan kamu sebenarnya sudah menunjukkan perasaan yang serius. Jadi sesuatu yang serius tersebut kamu harus bisa membalasnya dengan sesuatu yang serius juga. Jadi jangan sampai sudah serius ini cuma main-main, ataupun sini sudah serius tapi sananya malah main-main. Jadi jangan sampai seperti itu, harus tetap saling berjalan beriringan. Next, kartu yang terakhir untuk zodiak Cancer. Ya, ini dia. Ada King of Swords. Di sini terlihat ada seorang raja duduk di singgasana sambil memegang pedang, ya. Di sini saya membaca bahwa hubungan kamu sama si dia di bulan ini cukup baik, dan juga hanya akan ada beberapa permasalahan, dan rata-rata permasalahan itu adalah permasalahan kecil dan permasalahan sepele. Seperti yang saya bilang tadi, kamu harus bisa lebih hati-hati dengan sesuatu yang kecil, ya. Sesuatu yang kecil itu adalah permasalahan yang mungkin kamu anggap gak usah terlalu dipikirkan. Akan tetapi, ya, yang namanya luka meskipun kecil, ya, kalau tidak diobati lama-lama pasti juga sakit, ya. Kamu harus bisa menyembuhkan itu semua dari awal. Kalau misalnya sudah ada terasa yang sakit, sudah terasa ada sesuatu yang aneh, harus dicari tahu, harus berobat lah ibarat kata. Kalau udah sakit meskipun kecil, ya, kalau dibawa berobat nanti bisa cepat sembuh dan bisa mengurangi rasa sakit itu tadi. Ibarat kata seperti itu. Jadi permasalahan sekecil apapun jangan kamu anggap enteng. Kamu harus bisa menyelesaikan itu semua sampai ke akar-akarnya. Dan apabila kita persatukan, ya, kartu yang pertama, kartu yang pertama, kartu yang kedua, dan kartu yang ketiga. Ya, dari ketiga kartu ini, ya, saya merasa bahwa zodiak Cancer ini cukup bagus di bulan Juli tahun 2021 ini. Akan tetapi, ya, yang harus digarisbawahi adalah kalian harus menjaga komunikasi, dan juga kerjasama kalian itu penting untuk mengobati ataupun juga menambal permasalahan-permasalahan yang kecil, jangan sampai menjadi permasalahan yang besar, ya. Jadi sesuatu yang kecil itu jangan dianggap sepele, bisa jadi itu akan menjadi permasalahan yang besar di kemudian hari apabila kalian biarkan begitu saja. Dan itu tadi ramalan untuk teman-teman yang berzodiak Cancer dan sudah memiliki pasangan. Intinya adalah kalian harus saling menjaga komunikasi. Dan sebenarnya pasangan yang berzodiak Cancer ini, ya, teman-teman yang zodiaknya Cancer itu cukup romantis kok, cukup memiliki cerita cinta yang baik di bulan Juli ini. Tinggal kamu bagaimana menyikapinya dan juga mengeksekusinya. Jangan sampai sudah baik kemudian kamu leha-leha, santai-santai saja, dan itu tadi menyepelekan hal yang kecil. Itu adalah kesalahan yang cukup besar. Oke, jangan sampai seperti itu. Next, kartu yang terakhir untuk Cancer, ya, yang masih jomblo atau dalam tanda kutip masih dalam pencarian cinta. Oke, ini dia kartu The Emperor. Di sini saya melihat untuk kalian yang masih jomblo, kalian sepertinya akan mendapatkan jodoh yang tidak terduga-duga, ya. Yang tidak terduga-duga itu seperti apa?
Mungkin kamu merasa bahwa tidak ada jalan ataupun tidak ada kesempatan untuk mendapatkan si dia, dan ternyata si dia menaruh rasa yang begitu dalam terhadap kamu, rasa cinta, kemudian rasa sayang yang sebenarnya cukup besar yang ditujukan kepada kamu. Tapi kamu merasa bahwa wah, itu semua nggak mungkin, kayaknya dia nggak mungkin suka sama aku. Tapi ternyata dia itu suka sama kamu, dia itu cinta sama kamu. Jadi itu semua adalah sesuatu yang tidak terduga. Akan ada hal-hal yang muncul semacam itu. Jadi kamu harus bersiap saja. Tinggal kamu sendiri ingin mengeksekusinya seperti apa. Apabila kamu sudah tahu kalau si A, si B, si C itu memiliki perasaan sama kamu, kalau misalnya kamu juga memiliki perasaan sama seperti dia, ya, pertemukan saja. Sama-sama suka kok, ya. Kalau misalkan sama-sama suka, kenapa enggak, ya? Mungkin itu adalah salah satu jawaban yang diberikan Tuhan kepada kamu bahwa itu adalah jodoh kamu. Dan itu tadi ramalan asmara untuk zodiak Cancer bagi yang sudah memiliki pasangan ataupun yang masih jomblo. Jadi itu tadi, semoga bisa membantu dan bisa memberikan motivasi kepada kalian semua supaya bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Ambil sisi positifnya, buang yang negatif. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia hanya bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Akhir kata, saya Adit Esquero mohon undur diri, dan jangan lupa masih ada video-video menarik lainnya dari Adit Esquero Channel, khususnya tentang ramalan asmara untuk setiap zodiak di bulan Juli tahun 2021 ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Swastiastu.